Jok, iki teko ngumyah lari iki. Arane gantinan, arane ana temu, besok kadung gedhe dedekno gandrung. Usianya sudah di atas 70 tahun. Namun, gerakan Mak Temu Misti begitu luwes saat menari gandrung. Memori tubuhnya masih mengingat tiap gerakan tari gandrung saat iringan gamelan dimainkan. Suaranya bahkan masih merdu dan melengking tinggi kala menembang. Di Banyuwangi, Jawa Timur, Mak Temu Misti dikenal sebagai legenda. Ketua bagi para penari gandrung. Mak Temu adalah aset kebanggaan bagi desa Kemiren Banyuwangi, tempat lahirnya kesenian gandrung. Di Kemiren itu seni budaya itu sangat penting sekali di sini gitu. Makanya Bu Temu ya satu-satunya orang yang melestarikan yaitu seni gandrung. Bahkan disebut sampai maestro gandrung terop. Bu Temu sangat menguasai tentang gandrung dari segi suara, juga dari segi tariannya juga, tentang menguasai tentang gending-gending gandrung juga. Yang paling menonjol adalah yang disebut opak kapem. Opak kapem itu adalah jenis itu lagu wangsalan atau basanan. Kalau gandrung-gandrung yang lain mungkin kalau nggak ada catatannya nggak bisa, tapi kalau Bu Temu secara spontan bisa. Itu yang jadi kelebihan dari Bu Temu sendiri. Bu Temu nggak mau gandrung itu berhenti di sini aja. Makanya selalu Bu Temu itu mengajarkan tari-tari gandrung, adakan pelatihan-pelatihan gandrung seperti itu. Layaknya arti kata gandrung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti sangat mencintai. Seperti itulah perasaan Mak Temu terhadap kesenian gandrung. Seluruh cinta dan perasaan ia curahkan pada kesenian yang sudah ia lakoni sejak berusia 15 tahun ini. Dedikasinya pada gandrung tak hanya dari panggung ke panggung. Tahun 2016, Temu Misti mendirikan Sanggar Seni Gandrung Sopongiro di rumahnya. Sanggar ini merupakan sarana Temu mewariskan ilmu gandrung pada muridnya. Tanpa buku, hanya bermodal ingatan serta pengalaman hidup selama menari gandrung adalah cara Temu membagikan warisannya. Umur 8 kayaknya, 8 tahun udah mulai di sini. Berawal dari belajar nari-nari dulu. Jadi belajar nari dulu, habis itu ditawarin lah untuk belajar nyinden. Untuk Mak Temu sendiri itu sebenarnya punya sifat yang khas gitu. Yang pertama kan kayak dia masih mau melestarikan hingga tua gitu, hingga umur yang saat ini gitu kan. Jadi itu juga jadi motivasi buat saya untuk belajar kayak gitu. Sifatnya sih yang perhatian dalam segala hal, kayak dalam ngelatih, terus untuk kayak sekitarnya, dan perhatian ke budaya itu sendiri gitu. Jadi kayak masa sih orang yang udah usianya segitu masih mau loh, untuk usia seperti saya masa nggak mau sih gitu kan. Lebih dari separuh hidup Temu didedikasikan untuk pelestarian kesenian gandrung. Temu ingin tari gandrung kembali ke asal menjadi tarian yang sakral dan dihormati sebagai seni tanpa meninggalkan pakem. Kalau anak sekarang ya bisanya hanya penari gandrung. Kalau Mae kan gandrung profesional yang semalam suntuk menghibur saudara-saudara. Itu biar hilang stresnya. Kalau gandrung profesional, gandrung terep yang semalam suntuk, Bu, harus bisa nyinden, harus bisa menari, harus menguasai gending-gending, lagu-lagu. Kalau nggak dikuasai, minta lagu ini nggak bisa gimana?
Ya biar nggak punah harus dipelajari Bu lagu-lagu klasik itu. Karena sekarang kan nggak sekedar nari, nyanyi, ogah. Di usia senjanya, Temu bahkan masih dipercaya untuk tampil dalam pagelaran seni. Seperti saat gelaran Gandrung Sewu tahun 2023, Mak Temu hadir di tengah-tengah 1.000 penari gandrung. Dunia internasional bahkan mengakui keahlian Temu sebagai maestro gandrung dari Timur Jawa. Setiap kegiatan Gandrung Banyuwangi pasti ada Bu Temu Misti. Bisa dikatakan seperti itu, sehingga memang beliau kontribusinya memang sudah lama dan luar biasa untuk gandrung. Kami mencalonkan Bu Temu Misti selaku maestro Gandrung Banyuwangi dikarenakan beliau ini dari sejak usia 15 tahun sampai dengan saat ini 71 tahun, beliau konsisten terus melakukan kegiatan seni Gandrung Banyuwangi. Temu Misti berhasil membawa kesenian gandrung dari hiburan hajatan menjadi dikenal khalayak di panggung internasional. Bagi Temu Misti, gandrung bukan sekedar ladang penghidupan, tapi sarana ekspresi diri. Selama tubuhnya masih mampu, Temu akan terus menari gandrung hingga akhir hayatnya. Gandrung terapi ini biar nggak punah, biar nggak tinggal patungnya aja. Kalau saya lumayan share, saya lestarikan. Makanya saya masih, walaupun udah tua, ndak lumayan share, udah masih ngomong anak-anak.